Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Astrid Melani dengan NIM C14012 41079 dari kelompok 1, Paralel 1. Saya selaku praktikan dari mata praktikum fisiologi dan reproduksi organisme akuatik akan mempresentasikan hasil materi mengenai induksi hormonal dan hipofisasi yang sudah saya buat. Yang pertama, saya memaparkan suatu daftar isi yang berisi mengenai pokok bahasan yang akan dijelaskan di slide selanjutnya, mengenai pengertian dan fungsi hormon, jenis hormon, induksi hormonal, hipofisasi, dan juga perhitungan dosis hormon. Yang pertama, kita bahas mengenai hormon terlebih dahulu. Menurut Islam et al. 2024, hormon merupakan senyawa kimia yang berfungsi sebagai pembawa sinyal dalam tubuh. Hormon juga berperan dalam pembawaan suatu pesan yang dapat mengatur berbagai aktivitas dalam tubuh. Nah, hormon ini juga diproduksi oleh kelenjar endokrin yang dimana kelenjar ini dapat memproduksi segala jenis dari hormon. Nah, kandungan hormon juga dapat berimbas positif maupun negatif dari cara penggunaannya. Untuk dampak positif sendiri dapat meningkatkan pencernaan, metabolisme, pertumbuhan, serta reproduksi. Sedangkan kalau untuk dampak negatifnya sendiri, apabila digunakan secara terus-menerus dan tidak dikontrol dengan baik, maka berpotensi berdampak bagi kesehatan dan juga lingkungan di sekitar organisme akuatiknya. Menurut Islam et al. 2024. Nah, untuk gambar di bawahnya merupakan alur kerja dari hormon, di mana hormon yang awal mula itu masuk ke dalam tubuh ikan, lalu dari hormon tersebut yang sudah di dalam tubuh itu masuk ke dalam darah. Nah, dari darah tersebut menuju ke sel target. Sel target eh, mencari sebuah reseptor untuk dapat menempelkan dirinya gitu. Sehingga apabila sel target itu menemukan reseptor yang cocok, akan menimbulkan respon yang sesuai dengan hormon yang didapat sebelumnya gitu. Nah, hubungan dari sel target dengan reseptor ini sangat berkaitan karena bisa diibaratkan bagaikan kunci dengan gembok gitu. Nah, apabila dia cocok akan menghasilkan sebuah respon yang baik, sedangkan apabila dia tidak cocok, dia akan mencari reseptor yang dapat menerima dia, tetapi apabila tidak tidak kunjung dapat, maka si hormonnya tersebut tetap berada di dalam darah gitu. Jadi tidak memiliki respon apapun gitu. Selanjutnya, setelah hormon tersebut bekerja, proses yang terjadi pada ovarium adalah pembentukan kuning telur yang berawal mula dari kondisi lingkungan, mulai dari cuaca ataupun kondisi dari ekosistem perairannya. Nah, dari rangsangan lingkungan tersebut dapat diterima oleh otak yang otak tersebut dapat melepaskan hormon GnRH. Nah, dari GnRH tersebut dapat merangsang hipofisis untuk menghasilkan hormon FSH dan juga LH. Jadi hormon tersebut eh, dapat menstimulasi ovarium untuk menghasilkan estradiol atau E2. Dari estradiol tersebut masuk ke dalam liver ataupun hati, sehingga dari proses tersebut dapat merangsang produksi dari vitalogenin. Vitalogenin itu kemudian dialirkan ke melalui darah ke dalam ovarium kembali. Lalu dari ovarium itu dia eh, dari OSIS sendiri dia melakukan penyerapan sehingga terbentuk kuning telur gitu. Nah, dari gambar tersebut juga dijelaskan bahwa proses ini tuh menjadi suatu hasil akhir dari regulasi sistem reproduksi pada ikan. Menurut sumber gambar dari Ferdinand et al. 2023. Next, itu mengenai jenis hormonal. Jenis hormonal secara umum itu ada dua, ada hormon umum dan juga hormon lokal. Perbedaan dari keduanya tersebut sangat signifikan dari jarak distribusi dan juga dari jarak kerjanya. Untuk hormon umum sendiri, hormon yang diproduksi oleh kelenjar endokrin yang tadi sudah dijelaskan, yang dilepas ke darah dan dapat bekerja eh, da- pada organ target yang jauh dari tempat produksinya. Nah, berarti kalau untuk hormon umum sendiri dia jarak untuk kerjanya tuh sangat jauh dari tempat produksinya. Sedangkan kalau untuk jarak distribusinya itu dia melewati darah. Berkebalikan dengan hormon lokal yang dimana dia tuh dilepaskan ke cairan di sekitar jaringan sekitarnya
untuk disekresikan, tetapi tidak melalui peredaran darah. Dan juga untuk kerjanya itu dia di sekitar tempat disekresikannya saja. Untuk hormon yang dihasilkan yaitu paraktrin dan juga autokrin. Paraktrin sendiri merupakan mm, hormon yang dapat ditangkap langsung oleh tetangganya, sedangkan kalau autokrin itu dia hormon yang ditangkap oleh reseptor atau penerimanya secara langsung. Nah, untuk gambar di sebelahnya itu merupakan gambar dari penjelasan dari slide sebelumnya juga mengenai dampak dari penggunaan hormon pada organisme akuatik yaitu di ikan. Di mana bermula dari ikan yang disuntikan ataupun diberikan suatu hormon yang dapat berimbas pada bagian dalam tubuhnya seperti pertumbuhan serta reproduksi dan juga dapat berimpact ataupun berdampak pada aquatic environment ataupun kondisi lingkungan perairan di sekitarnya dan juga human health ataupun kesehatan manusia yang mengkonsumsi ikan yang memiliki hormon tersebut gitu menurut Islam et al. 2024. Next itu mengenai induksi hormonal. Nah, induksi hormonal ini umumnya dapat diartikan secara sederhananya, yaitu suatu metode untuk mempercepat pemijahan tanpa harus menunggu musim pemijahan datang, gitu. Sedangkan bisa dijelaskan di slide ini adalah induksi hormonal itu merupakan suatu metode yang dapat merangsang pemacangan gonad dan pemijahan dengan pemberian hormon. Pemberian hormon tersebut berguna untuk menggantikan faktor lingkungan sebagai faktor kegiatan pemijahan. Nah, selain itu juga, sebelum masuk ke pemijahan selanjutnya, kan ada pemijahan alami. Nah, pemijahan alami ini kan sangat berpengaruh terhadap kondisi lingkungan, yaitu secara langsungnya gitu, kayak suhu, terus juga mungkin kandungan organik yang dalam perairannya, terus juga dari waktu ataupun musim pemijahan. Nah, sedangkan kalau dari induksi hormonal ini yang merupakan pemijahan buatan yang dilakukan tanpa harus menunggu waktu musim pemijahan itu datang gitu. Jadi dapat mempercepat proses dari pemijahannya. Untuk fungsinya sendiri tuh sama seperti tadi yaitu memperoleh gamet di luar musim pemijahan, memperoleh gamet lebih dini dari yang seharusnya di pemijahan alami, terus juga ada peningkatan efisiensi dan prediktabilitas. Untuk contoh dari hormon sendiri tuh ada ODEF dan Ovaprim, di mana perbedaannya itu perbedaannya itu pada Ovaprim, kalau Ovaprim itu dia digunakan untuk ikan yang sudah hamil ataupun sudah bunting gitu, dengan fungsi untuk mempercepat pemijahan dan juga pematangan dari telurnya. Sedangkan kalau ODEF sendiri, dia itu berfungsi untuk ikan yang masih virgin ataupun ataupun pasca pemijahan gitu. Untuk kegunaannya sendiri tuh untuk rematurasi serta untuk maturasi gitu. Untuk gambar sendiri itu dari dokumentasi pribadi. Dan sebelahnya itu ada gambar mengenai cara penyuntikan hormonal ataupun induksi hormonal menurut Adriani et al. 2021. Next itu mengenai hipofisasi. Nah, hipofisasi itu merupakan salah satu teknik ataupun metode dari pemijahan buatan yang dilakukan dengan penyuntikan suspensi kelenjar hipofisa yang berada di bawah bagian otak dengan bentuk yaitu bulat berwarna putih gitu menurut Adriana et al. 2021. Nah, kelenjar hipofisa ini umumnya dia berbentuk bulat, berwarna putih, serta dia tuh memiliki berat yang sangat kecil, sekitar 2-3 miligram. Terus juga dia terlindungi oleh sel trusika. Nah, untuk gambar di bawahnya itu menurut Sangkur yang farm.com, yaitu tutorial ataupun prosedur mengenai pengambilan hipofisa pada kepala ikan. Nah, di mana awal mulanya itu dengan cara memotong bagian kepala dan memisahkan bagian kepala dan bagian tubuhnya dan berfokus pada bagian kepalanya saja. Terus juga dari bagian kepala tersebut dibelah untuk dapat diperoleh suatu tengkorak kepalanya, sehingga dapat ditemukan hipofisa yang berada di bawah otaknya gitu. Sesuai dengan gambar yang di bawah yaitu yang tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, dan juga tahap keempat. Untuk nextnya adalah donor hipofisa. Donor dari hipofisa ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu homoplastik, heteroplastik, dan juga universal. Perbedaannya itu dari spesies ikan pendonor dan juga spesies ikan dari penerimanya.
Untuk homoplastik sendiri merupakan dia itu menggunakan ikan yang sama pada pendonor maupun di penerimanya. Contohnya itu pada ikan lele dengan ikan lele. Terus kalau untuk heteroplastik itu berbeda dengan homoplastik, dia tuh menggunakan spesies yang berbeda, sehingga untuk ikan pendonor maupun ikan penerimanya itu berbeda. Contohnya itu ikan salmon dengan ikan lele. Terus untuk universal sendiri itu spesies tertentu yang dapat digunakan untuk berbagai jenis ikan. Misalnya tuh contohnya ada ikan lele, ikan salmon, dan ikan mas. Untuk notes-nya sendiri tuh setiap jenis dari donor hipofisa ini dia memiliki kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Dimana untuk plastik dia sendiri tuh dia mempercepat proses dari pemijahan, tetapi dia tidak dapat diterapkan untuk semua spesies gitu. Terus juga untuk heteroplastik sendiri dia dapat digunakan untuk spesies yang langka, tetapi harus dilakukan uji coba terlebih dahulu gitu untuk mengetahui keberhasilan dari proses donor dari hipofisanya. Terus kalau untuk universal sendiri tuh dia lebih fleksibel dari kedua jenis sebelumnya karena dapat digunakan untuk berbagai jenis dari spesies tertentu gitu. Nextnya mengenai cara induksi. Di sini dijelaskan ada 6 cara induksi, yaitu intramuskular, intraperitoneal, intrakranial, intravena, dan juga oral, serta perendaman. Yang pertama itu ada intramuskular, yang dimana cara induksi dengan penyuntikan hormon ke dalam otot secara langsung gitu. Dimana untuk poin plus dan poin minusnya itu dia penyerapan hormon itu lebih cepat, tetapi dia tidak dapat ataupun kurang efektif pada jenis ikan lele. Kalau untuk cara kedua di induksi itu ada intraperitoneal dengan menyuntikkan ke rongga perut. Untuk kelebihannya itu dia bisa diterapkan untuk untuk segala ukuran ikan, baik dari ukuran kecil maupun ukuran besar. Tetapi untuk reaksinya itu lebih lambat karena kan dia disuntikan di bagian perut. Sedangkan kalau untuk reaksi dari induksi tersebut kan berpusat di otak. Nah, di selanjutnya itu di intrakranial. Dari 6 jenis induksi ini tuh ini merupakan cara yang paling efektif, tetapi sangat berisiko karena dapat menimbulkan kematian bagi organismenya. Karena dia itu penyuntikan langsung ke dalam bagian otak dan kepala yang menjadi pusat dari induksi hormonal. Yang keempat itu ada intravena yang penyuntikan melalui pembuluh darah. Sama seperti sebelumnya, dia tuh juga efektif dan juga rumit tentunya. Tetapi dia juga memiliki reaksi yang cepat gitu karena melakukan penyuntikan melalui pembuluh darah. Untuk oral sendiri itu pemberian hormon melalui pakan yang dicampur dan dimasukkan ke dalam mulut dari ikannya sendiri gitu. Untuk kelebihannya itu dia tidak menimbulkan stres pada ikan dan juga lebih praktis. Tapi untuk kekurangannya itu sulit untuk menentukan dosis yang tepat gitu. Sehingga kalau misalnya untuk dosis yang lebih sedikit atau lebih banyak bakal menimbulkan pencemaran bagi si wadah budidayanya gitu. Kalau untuk perendaman sendiri tuh dengan cara dia merendamkan ikan dalam larutan hormon. Jadi suatu wadah itu dicampurkan dengan suatu hormon dan ikan tuh direndam selama beberapa jam saja untuk menyerap suatu hormonnya gitu. Tetapi untuk kekurangannya sendiri, eh, untuk kekurangan sendiri itu dia dapat diterapkan ke banyak ikan, tetapi untuk penyebaran itu tidak merata. Nextnya itu mengenai perhitungan dari dosis hormon yang harus diberikan, di mana ada 2 jenis soal. Yang pertama itu yang ditanya mengenai total dosis hormon yang harus diberikan, yang kedua itu berapa ekor ikan harus digunakan sebagai ikan pendonor. Untuk soal pertama itu soalnya berbunyi bahwa seekor induk ikan lele dengan berat 4 kilogram akan disuntik hormon dengan perbandingan larutan fisiologis yaitu 1:3. Dan ditanya itu berapa total dosis hormon yang harus diberikan. Untuk jawabannya sendiri, pertama kita harus mencari tahu dosis ovaprimnya. Di mana dosisnya itu kan dicari dengan cara pengalian antara berat ataupun bobot induk ikan lele dikali dengan dosis yang seharusnya diberikan pada ikan lele, yaitu dengan cara 4 kilogram dikali 0,5 miligram mili per kilogram, yaitu 2 mili. Untuk pengencerannya sendiri dilakukan antara perbandingan Avaprin dengan Larvis, yaitu dengan banding 1:3, yaitu 2 mili dan juga untuk Larvisnya 6 mili. Jadi total dosis hormon yang harus diberikan adalah 8 mili.
Untuk soal kedua tuh mengenai ikan pendonor, yang soalnya itu jika ikan mas dengan bobot 2 kilogram dan diketahui bahwa bobot satu ekor ikan donor adalah 0,5 kilogram, berapa ekor ikan yang digunakan sebagai ikan donor? Untuk cara yang pertama itu, kita harus mengetahui berat donor dari ikannya. Pertama kan kita diketahui bahwa ikan mas sebagai pendonor itu 2 kilogram. Dan untuk 1,5 sendiri itu didapat dari perbandingan antara berat donor dan berat penerima gitu. Jadi 2 kilogram dikali 1,5 adalah 3 kilogram. Untuk satu ekor ikan pendonor adalah 0,5 kilogram. Sedangkan yang ditanya adalah berapa ekor. Maka, dari 3 kilogram di atas yang merupakan berat donor dibagi dengan 0,5 kilogram yang merupakan per satu ekor ikan pendonor. Jadi, 3 kilogram dibagi 0,5 kilogram adalah 6 ekor. Jadi, diperlukan 6 ekor ikan pendonor untuk dilakukan eh, induksi hormonal gitu. Untuk soal itu adalah daftar pustaka yang digunakan dalam perancangan materi berikut dari Andriani, Ferdinand, dan juga Islam. Eh, Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada banyak salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.